Dalam persidangan kemarin di kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto menceritakan bagaimana anak buah Sambo mengambil CCTV dan mengganti DVR di sekitar TKP Duren 3. Dalam keterangannya terdakwa juga mengaku hanya menjalankan perintah atasannya, Ferdi Sambo. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga digelar sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sidang dengan terdakwa Irfan Widianto berlangsung dengan agenda pemeriksaan 8 orang saksi. Selain Irfan Widianto, sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan juga digelar dengan 2 terdakwa obstruction of justice, Baikuni Wibowo dan Cak Putranto, beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Kasus pembunuhan berencana di rumah mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo 8 Juli lalu telah menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam animasi yang bersumber Polri, selain Eliezer, Ferdi Sambo turut menembak Yosua hingga tewas di lokasi. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat telah menyeret Ferdi Sambo dan 4 terdakwa lain, termasuk istri Sambo Putri Chandrawati, ke meja hijau. Rekayasa Sambo diungkap dalam surat dakwaan jaksa di pengadilan. Dalam dakwaan kedua, Sambo turut diadili dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan tindak pidana pembunuhan. Sambo membuat skenario adanya pelecehan di rumah dinas Duren 3 Polri serta narasi tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer. Dalam sidang dakwaan terhadap Ferdi Sambo dan terdakwa obstruction of justice, jaksa mengungkap sejumlah peran Ferdi Sambo dalam menghalangi penyidikan kasus Yosua. Usai peristiwa pembunuhan di rumahnya, Ferdi Sambo sempat berbincang dengan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri pada 8 Juli 2022. Saat itu Hendra Kurniawan bertanya pada Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Lalu Sambo menjawab, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Selang sehari kemudian, Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan yang menanyakan soal proses penyelidikan kasus pembunuhan Yosua. Dalam perbincangan tersebut, Sambo menyampaikan agar kasus ini tak mencuat dan membuat kegaduhan. Dalam perbincangan tersebut, Sambo berkata, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya. Biar gak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu dan masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Jaksa juga menyebut ada upaya Ferdi Sambo yang memerintahkan anak buahnya untuk menghilangkan barang bukti CCTV di sekitar Kompleks Polri Duren 3 pada 9 Juli 2022. Perangkat perekam digital video dan kamera CCTV di Pos Satpam Komplek Duren 3 diganti. Dalam bagian dakwaan jaksa disebutkan, salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dan Ridwan Reki Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu, Cuk Putranto mengatakan, "Bang, ini Yosua masih hidup." Selanjutnya pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdi Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif. Salah satunya, ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdi Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan Hendra dan Arif, Ferdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik. Pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra dan Arif saat itu, Arif tidak berani menatap Ferdi Sambo. Saat itu, Ferdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini, dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Setelah pernyataan Ferdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut memujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan,
Ferdi Sambo kembali menyatakan, pastikan semua sudah bersih. Sementara itu, setelah menolak eksepsi Sambo, sidang perkara mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akan dilanjutkan Selasa 1 November mendatang. Hakim memerintahkan untuk menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Yosua, mulai dari orang tua, bibi, adik hingga pacar Brigadir Yosua akan hadir bersaksi di persidangan Sambo. Tim Liputan, Kompas TV.